buke perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus karang kajembel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur piye bapakno peneno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, bum karang kajembel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kajembel. Kula sanggataken pawadan kowe mbelani karang kajembel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Astina. Upama tak nggondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang noto kowe mung batul ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo apa kula dadak basa karo sampeyan? Wani araku. Apamu sing tak ngedeni? Ora minggat kene mergani patimu. Tembak tangane ana. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby ning kono. Lho, kowe iki standby ning kono. Standby mriko menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene kowe wis mempeng. Malah nang kene mangani kacang-kacang dipepek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama kalimat-kalimat thayyibah di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini. Marilah kita kemahkan bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini lagi marak tentang hukum dari wayang. Main pewayangan itu hukumnya bagaimana? Marilah kita perdengarkan hujah-hujah dari saudara-saudara kita, dari sahabat-sahabat kita, yakni Gus Baha dan saudara Khalid Basalamah, dengan hujah-hujahnya bagaimana hukumnya wayang itu. Silakan, mari kita perdengarkan bersama-sama. Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Tentu saja
saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku di Indonesia, suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot, karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah, padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu, oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan, ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan, ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Ya, saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Nah, ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Mana kata cerita teng Indonesia itu, ingatan itu kan wali kata Sunan Ampel, ya wali kata Sunan Kalijogo, semuanya ada yang bulat-bulat, sampai akhirnya aku tunggu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu, Kalijogo sambil ini dakwah di daerah Pajang, di daerah Mriki lah, mulai Pajang daerah Mriki, di Seragen, nopo tuki Mriki, sampai gawe wayang tengul, wayang wong. Sunan Giri gak terima, itu haram gawe patung. Kumpul nak gawe patung, sebenarnya dikonge ke inyo. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji, mantan preman di wali. Ngaji faslun, rapati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah di Sunan Kudus yang luwe alim, luwe seni, ya seni ae. Wayang itu dipeono wae, jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul itu patung. Tapi nak trepes kulit itu serah kena dikei nyawa banyak kabeh. Orang itu lalu nanti sewanten kiai ini pun kiai alim dikei hadiah mebel lemari sangka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Mati, bos mati tenan pikirane manuk. Tapi gurune iku proto. Perkara ini pas teko iso diketok kiai. Pas gurune tok yo sithik nek diketok. Nah, tak kaya kok diketok. Mergo ben ra urip. Nah, diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa lan diketok ini kan gak iso. Lan kok sithik wis mati to. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham ya? Nah dibuak kabeh lho, dene ya kok pengen di lemari larang dadi mau digraji kangge graji besi cilik. Kudunya wis apa? Lah kok sithik mbak, sithik mati. Wah, curang ya. Ini barang kulit itu banyak itu urip tak mati. Mati. Nak tengok lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ya fakir ya setiap kali. Jadi ya semuanya kalau itu pinter ngakali fakir dhisik ya sono. Wali sono ya sakit mereka ya satu. Mereka ya satu. Fakir. Ini apa yang iku wong. Jadi wong kudu iso ngaji. Mulane kalau suwun sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum itu macam-macam. Sementing barang maksiat atau maksiat ila yaumil
kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adab nyolong. Pamit Nabi, ya Rasulullah sama Islam, tapi jenengan aja ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sebenarnya sholat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri, ada sahabat yang protes, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak tegas melarang dia nyolong? Dari Nabi, dawe sayan hakul. Engkau anggap sering sholat, tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Kalau orang Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman muramuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang itu terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Ya kan berkacang. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang Riki udah santai. Omong-omongan. Oh pakai sahabat centak bersholat, sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat ngomong-ngomongan. Si Arabi tadi digandeng ke Nabi. Nabi oleh ngertikan lucu, santai. Ya Arabi, inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu kan ngomong-ngomongan, tapi ngomong lebih pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajat ma'allah. Ya ngomong-ngomongan tapi dia pengiran. Nak mengandung manusia, oh usah. La suhufiyah kalamun adamiyun berhubung sholat ngomong ke pengeran orang pantes, orang layak digomongan ke Bani. Ini jauh Arabi tadi Fawwama wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwama ghodibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna di sholat munajatun la suhufiyah kalamun adamiyun. Jadi Nabi enak lagi kan? Iya kemudian sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengiran. Ya, jadi rasa ngomong apa? Rasa. Dengan ini sholat tentu enak ya. Gue mati gue sudah keren, macam Nabi ini ngoten. Ini mesti ada evolusi. Jadi Nabi dia bijak, kena umatnya berapa tidak? Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak itu kurang apa? Karena didisin. Jadi kita ini itu terus belajar ya, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita juga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun kok aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Ada wajar nadzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Nggak bisa kamu katakan satu sikha syarat sah. Fa'idna jenazah tawaisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah yang besar. Saya ini jenazah kok ngarep lah alasannya kok ora imam kok didapet. Ngarep. Berhubung ora imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah kok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di Kitab Mahali, sama cari nanti di Kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas Kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, terus Mahali. Saya termasuk pengajar Kitab Mahali. Saya bantah aku iso ukur ilmu, misalnya kalian takrib, terus nih Mahali. Ini urusan sombong, apa bantah ukur dewi mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ukur maksudnya, ukur berliwati mau.
kan melewati Fathul Warid, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dari itu gue boleh aku. Ayo gue suka pakai debat gak bohong. Itu di kitab Mahayu diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'innal jenazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembari jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar teman ceritanya? Terus sekarang di Arab Saudi tiap waktu yang nate haji, nate umrah, tiap waktu ada sholat jenazah enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang kan? Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tutup di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngomong. Jenazah pegawai bisa ndok ngarep kok putus. Oh Indonesia kan nggak mendesak kok. Berarti maksudnya jadi model-model lakoni, model gede. Maksud dalam konteks Indonesia nggak usah. Tapi secara ilmu gue ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat wae. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kabundut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati wae? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, tidak usah. Terus gue saking goblok, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil antar bodoh. Paham ya? Itu biasa ya. Paham ya? Pemenang mau kepala kok, di dari Mustafa Tijeru. Nah kan sirah itu tahu ngerti, tahu ngerti. Utara. Biasanya di bawah gue. Itu ya. Ada. Wah, ada. Mustafa cek terima kata sih. Nah, ketemu lagi siram tengah gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Lanang gitu. Gitu. Oh gitu. Nah, sampai mana? Lor. Nah, daerah pulau luar kafe. Mereka alhamdulillah wonten lor wonten. Nah, orang ya orang masalah. Karena orang imam habis. Ya tapi yang fanatik ya kuat. Mungkin was kiai ini bolak balik nak tenggine daerah pulau jadi enak lah, masih banyak orang alim lah tem. Wonten. Oleh karena nyolati jenazah sirah itu ning lor. Keluarganya kebetulan untuk aneh setuju sirah itu ning kidul. Jenazah mana? Ambil mudin tengah pulau ora trimo. Kene umure dhisik kiai kene uang terus kok aneh-aneh ning kidul. Jadi kuatane. Mboten kiai uang kedep kidul. Lah kalau calon imam itu aja ibu guri, padahal si imam itu gue. Aku harus omongnya. Mpun tak yang lakukan gitu, wong kulo kau jenazah ibu guri, roh mana terima lor begitu lagi. Lalu sendiri jadi kusbah, mpun samina. Mana ada terima sholat lor begitu, semua jenazah ibu guri aku roh tahu ya. Paham, mana kan? Mana kita bantu aku mendani uang kita takrib, mungkin waktu Arab terus hal dari itu boleh ibu loh. Mau imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam sebelah balik, becek latihan ya kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan begitu panjangnya dialog para sahabat yakni Gus Baha
dan dialognya saudara kita Khalid Basalamah. Saya mengambil sedikit poin, yakni poin yang pertama, apakah wayang itu haram hukumnya? Yang kedua, bagaimanakah taubatnya sang dalam profesi pewayangan? Yang ketiga, bagaimanakah standarisasi agama bagi setiap manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah hukum memainkan pewayangan itu haram? Jawaban saya, yakni wayang itu hukumnya haram. Ketika wayangnya jalan sendiri. Wayangnya tidak haram bila yang memperjalankan wayangnya adalah sang dalang. Jadi jangankan wayang, hukumnya manusia saja haram hidup di dunia ini bila manusia merasa hidup sendiri. Hukumnya manusia saja haram hidup di dunia ini bila manusianya merasa badan ini sebagai milik dan kekuasaannya. Jangankan wayang, manusia pun juga haram bila di dalam hatinya Tuhannya gaib. Inilah yang dimaksud manusia berjalan sendiri tanpa Tuhan. Maka wayang hukumnya haram bila wayang itu jalan sendiri tanpa sang dalang. Jadi kiasan hukumnya wayang kita aplikasikan dalam hukum kemanusiaan kita yang selama ini sebagai wayang tanpa dalang, sebagai manusia tanpa Tuhan. Kenapa? Karena manusianya tidak mau jadi wayang. Karena manusianya merasa berkuasa atas pergerakan badannya. Jadi manusianya tampil sebagai sang dalang di dalam hatinya. Maka dari itu haram manusia hidup di dunia ini tanpa uripe Allah di dalam hatinya. Jadi makna hukumnya wayang itu haram bila tanpa sang dalang. Hukumnya wayang itu haram bila wayangnya merasa dirinya sendiri yang berperan. Kalau kita hayati, apakah mungkin sang wayang bisa jalan sendiri? Apakah mungkin sang wayang itu bisa ngoceh sendiri? Apakah mungkin sang wayang itu bisa bergelar tanpa gumelari sang dalang? Jadi bagaimana mungkin manusia itu ada tanpa Tuhan? Bagaimana mungkin wayang itu ada tanpa sang dalang? Bagaimana mungkin manusia itu bisa hidup tanpa uripe Allah? Bagaimana mungkin wayang itu bisa bergelar tanpa gelarnya dalangnya? Bagaimana mungkin manusia itu bisa berkalam-kalam tanpa kalamnya
uripe Allah. Apakah mungkin wayang itu bisa ngoceh sendiri bila bukan ocehan sang dalang yang mendalanginya? Inilah hukumnya wayang itu haram bila wayangnya jadi dalang. Manusia itu haram hidup di dunia bila menggoibkan, bila mentiadakan uripe Allah yang menciptakan, bila menggoibkan uripe Allah yang memperjalankan sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Maka haram hukumnya manusia syirik kepada Tuhannya. Haram hukumnya bila manusianya merangkap dirinya menjadi Tuhan. Akhirnya setan, iblis, dajjal itulah yang dipertuhankan di dalam dada setiap hati manusianya selama ini. Jadi di sini tidak menghukumi syariat wayang, akan tetapi di sini hukumnya hakikat wayang itu sendiri. Haram wayang itu bila tanpa bersama dalangnya. Haram manusia itu bila hidup tanpa uripe Allah. Haram manusia itu bila hidup dan badan ini diakui sebagai hak milik manusianya. Itulah hukumnya manusia yang jauh dari Tuhannya, maka dosa yang amat besar. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, karena mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal. Jadi maknanya sebagian manusia itu lebih cinta kepada hawa nafsunya, lebih cinta kepada iblis dan setannya, lebih cinta kepada dajjalnya seperti ia mencintai Tuhannya. Jadi dajjalnya, setannya, iblisnya, hawa nafsunya lebih wujud di dalam hatinya daripada kewujudan Tuhannya. Tuhannya digoibkannya, Tuhannya ditiadakannya, Tuhannya dimatikannya, Tuhannya dimusuhinya. Inilah yang disebut wayang yang merasa jadi dalang. Wayang yang merasa bisa main dewe, gerak sendiri. Maka hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Akan tetapi sebagian manusia mencintai Tuhannya lebih daripada dirinya. Jadi Allahnya lebih nyata bagi dirinya di hatinya.
Allahnya lebih ada bagi dirinya di hatinya. Allahnya lebih hidup bagi dirinya di hatinya. Allahnya lebih berkuasa bagi dirinya di hatinya daripada dirinya sendiri. Inilah wayang yang halal, wayang yang diperjalankan oleh dalangnya, wayang yang berkedudukan memang semestinya seperti wayang yang tak bisa apa-apa, wayang yang tak bisa bergerak, wayang yang tak bisa wujud, wayang yang tak bisa hidup, wayang yang tak bisa ngapa-ngapain kecuali ulah dan pergerakan dalangnya sendiri. Jadi cocok persis dengan ayat Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua dan Allah lah yang berkuasa atas apapun yang kau kerjakan. Inilah hukum dari halalnya wayang. Yakni wayang yang sudah berserah diri, wayang yang sudah pulang, wayang yang sudah kembali kepada sang dalangnya. Wayangnya jadi meneng-meneng dewe. Wayangnya jadi terima ing pandum apapun yang dipergerakan, apapun yang diperankan bagi dirinya atas dalangnya. Itulah wayang yang benar. Dan itulah manusia yang lebih cinta di dalam hatinya kepada uripe Allah daripada uripe manungsani. Jadi manusia yang halal adalah manusia yang ahli surga, manusia yang di dalam surga ketika Allah lebih wujud daripada dirinya. Ayang-ayangi hanya ikut yang punya ayang-ayang. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah rahasia di balik manusia itu. Wayang itu adalah rahasia dan sang dalanglah yang merahasiai sang wayang itu. Maka jadilah wayang yang baik, jadilah wayang yang sesuai apa yang diperankan sang dalangnya. Itulah wayang yang halal, wayang yang ahli kebaikan, wayang yang ahli surga. Begitupun juga manusia. Manusia harus lillah di dalam hatinya kembali. Semua apa yang dikerjakan kembali kepada lillah, kembali hanyalah kepada uripe Allah daripada kembali kepada linapsi, kepada uripe manungsani dewe. Itulah tanda-tanda orang yang syirik, orang yang ingkar, orang yang selalu dan selalu memusuhi Tuhannya di dalam hatinya. Manusia mengadakan tandingan-tandingan selain Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah jawaban dari sesi yang pertama. Apakah hukumnya wayang itu haram? Saya jawab secara sisi yang lain. Jadi sisi syariatnya bisa dipahami dan sisi hakikatnya bisa dipahami. Haram dan halalnya tergantung isi hati manusianya. Bila di dalam hati manusianya yang jadi Tuhan masih hawa nafsunya, bila di dalam hati manusia yang jadi Tuhan masih iblis dan setannya, bila di dalam hati manusia yang jadi Tuhan masih dajjalnya, maka apapun semua itu haram hukumnya bagi manusianya. Kenapa? Karena haram manusia itu masuk surga, halal masuk neraka. Kenapa? Karena manusia lebih cinta kepada hawa nafsunya daripada cinta kepada
Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesi yang kedua dari sahabat saudara kita Ustadz Khalid Basalamah. Yang pertama, apakah hukumnya wayang itu halal sudah haram sudah terjawab. Sekarang yang kedua, bagaimana tobatnya profesi seorang dalang. Jadi cara tobatnya profesi seorang dalang adalah sama dengan taubatnya seluruh manusia yang selama ini menjadi dalang. Selama ini manusia kan menjadi dalang atas dirinya sendiri. Selama ini manusianya kan menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Selama ini kan manusia merasa hidup bagi dirinya sendiri. Sama taubatnya apa? La tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah di dalam hatimu. Itulah taubatnya profesi seorang dalang dan taubatnya seluruh manusia yang selama ini jadi dalang, selama ini yang jadi Tuhan. Jadi taubatnya bukan banyaknya istighfar, meskipun miliaran istighfar kita baca, bila hatinya tidak taubat dari menjadi Tuhan, bila hatinya tidak taubat dari menjadi sang dalang, maka ya sama saja selamanya masih menanggung dosa yang besar. Apa itu? Muncul wujud nyata hidupnya diri manusiamu, itulah dosa-dosa yang agung. Bagaimana mungkin kita bisa diampuni oleh Tuhan sementara kita yang jadi Tuhan? Bagaimanakah mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan sementara kita selama ini merasa menjadi Tuhan, merasa menjadi dalang, merasa menjadi penguasa di dalam kehidupan dan badan ini? Jadi manusianya selama ini jadi Tuhan, jadi dalang, ora kroso. Jadi dengan pemaparan di uripe Allah inilah, marilah kita bertaubat nasuha bersama-sama. Apa taubatnya? Sudah jangan jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Jangan jadi sang dalang lagi di dalam hati kita. Jadilah wayang yang selalu ikut apa kata dalangnya. Jadilah manusia yang terima ing pandum, melewati, menyusuri, menatap kodok dan kodarnya Tuhannya. Apapun yang diberikan, apapun yang diperjalankan, makmum wae kepada uripe Allah. Itulah yang dimaksud ahli surga. Itulah yang dimaksud ahlillah. Sudah kembali hatinya ke dalam jannah, ke dalam surga. Jadi taubatnya seorang yang berprofesi sebagai dalang sama taubatnya dengan seluruh manusia yang masih merasa jadi Tuhan di dalam hatinya. Yakni apa? Heningkan dirimu, sunyikan dirimu, gelapkan dirimu dari kedirianmu. Setelah hening, gelap, sunyi, mati dirimu, maka bangkitlah kesadaranmu. Maka bangkitlah lillahi ta'ala. Maka bangkitlah bahwa diri kita hanyalah bayangan Tuhan, bahwa wayang itu hanyalah bayangan-bayangan sang dalang. Itulah cara taubatnya. Jadi tidak sulit-sulit baca istighfar yang banyak, tapi setiap detik per detik heningkan dirimu, sunyikan dirimu dari dirimu di hatimu, sehingga lama-lama kewujudan kehidupan kekuasaan akan kembali kepada Tuhanmu
bila kita rela ridho mati di hadapan Tuhan, rela ridho menyaksikan bahwa sebenarnya diri kita goib, diri kita tak ada, diri kita tak nyata, yang wujud, yang hidup, yang nyata hanyalah uripe Allah, hanyalah sang dalang yang lebih wujud daripada wayangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang ketiga, bagaimanakah standarisasi agama bagi seluruh umat manusia? Standarisasi agama bagi seluruh manusia, ya jangan jadi Tuhan di dalam hatimu, ya jangan jadi sang dalang di dalam hatimu, jadilah makhluk, jadilah wayang yang tak bisa apa-apa. Karena bila kita sudah ada di posisi yang demikian, standarisasi yang demikian, maka hanya Tuhanlah yang berkuasa atas gelar-gelar hamba-Nya. Jadi bagi manusia yang belum rela, bagi manusia yang belum ridho bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini ciptaan Allah, yang manusianya akan terbakar di neraka jahanam dengan apapun yang dimakannya, dengan apapun yang diaku-akuinya di dalam hatinya. Hidupnya membakarnya sendiri, badannya membakarnya sendiri, dunia yang dicinta-cintainya membakarnya sendiri, pangkat jabatannya membakarnya sendiri, ilmu-ilmunya membakarnya sendiri, amal-amalnya membakarnya sendiri, sehingga manusia tidak ada damainya hatinya di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ahli neraka. Kenapa? Karena berkumpul dengan iblis dan setan. Kenapa? Karena jadi dajjal, ya panas terus di dalam api neraka. Jadi itulah standarisasi bagi umat manusia seluruhnya yang mengaku di dalam hatinya bahwa Tuhan itu ada, bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan Tuhan. Bagi orang yang memahami di dalam hatinya bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan Tuhan, mestinya yang lebih wujud, mestinya yang lebih hidup, mestinya yang lebih nampak, mestinya yang lebih nyata, mestinya yang lebih hadir itu Tuhannya apa? Makhluknya. Mestinya Allah lebih wujud, mestinya uripe Allah lebih nyata, mestinya uripe Allah lebih berkuasa atas seluruh ciptaannya daripada manusianya. Itulah wayang yang halal, itulah manusia yang selamat damai hatinya, kembali dan kembali selalu di dalam hatinya kepada lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam santunku, salam hormatku kepada sahabat-sahabatku Gus Baha dan Ustadz Khalid Basalama. Semoga kita semua senantiasa disadarkan bahwa sebenarnya kita ini hanyalah wayang. Berarti halal hukumnya bagi manusia yang merasa jadi wayang daripada manusia yang merasa jadi dalang atau jadi Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, kita semua diberi petunjuk, diberi hidayah untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipaparkan di uripe Allah. Saya dan kita semua sama-sama belajar untuk mengaplikasikan itu semua. Semoga kita dimudahkan untuk menjalani kehidupan Siratal Mustaqim ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan shalawat dhalimin daf'ul bala
agar hati kita terhindar dari zalim-zalim atau balak-balaknya hati, supaya kita tidak jadi dalang lagi, supaya kita tidak jadi Tuhan lagi. Jadilah manusia yang sempurna, jadilah manusia insan kamil, jadilah wayang-wayang yang baik, wayang-wayang yang tidak melawan dalangnya, wayang-wayang yang tidak merasa dirinya menjadi dalang dan dalangnya dibuang oleh wayangnya. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.